Nama gue Aldi, umur 25 tahun, pendidikan. Dulu sekolah lah, pernah sekolah. Sekolah dulu harusnya sih S1, cuman stop gara-gara ada masalah ekonomi lah. Profesi ya jalanin bisnis lah sekarang, bisnis vape kecil-kecilan lah. Sekarang memang base-nya kita manufaktur buat liquid, base-nya manufaktur untuk liquid. Kalau untuk device dan lain-lain belum, baru di liquid. Ada kita emang kedepannya sendiri memang yang di provide dia lebih ke manufaktur dan branding sebenarnya. Kalau untuk si apa yang akan di provide ke user, ya insya Allah sih dalam waktu dekat akan semua sih, tapi bertahap. Startnya kita dari liquid dulu. Kalau untuk ancang-ancang sebenarnya dalam 1 tahun ke depan kemungkinan masih akan di liquid dulu, belum akan merambah lebih jauh dulu karena memang lebih fokusnya juga manufakturnya di manufaktur liquid sebenarnya. Sama sih sebenarnya kalau rame, cuman lebih ke apa ya, mempeta-petakan aja gitu. Kebetulan gue dapat petanya di liquid, mungkin teman-teman yang lain ada petanya di mendistribusikan barang atau di toko vape atau di mendistribusikan device kayak gitu-gitu. Karena jadi gini, kenapa milih liquid sebenarnya tidak memilih awalnya. Tidak memilih dalam arti dulu 2014 memang terjebak di vape, dalam arti kayak aku ikutan vaping lah karena teman-teman vaping. Kebetulan kan memang vape sendiri masuk di Indonesianya 2013 kalau nggak salah. Masuk 2013, terus kita main ke cafe gitu, ngeliat orang kan ngebul ini apaan nih. Karena kan dulu cuma adanya shisha kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya nanya, bro tuh apaan yang ngebul kayak gitu kan. Oh ini vape, rokok elektrik katanya. Oh oke. Terus Oktober 2014 akhirnya kita coba vaping. Terus kan 2 minggu vape kayak kok kayaknya nggak punya uang gitu kan. Beli vape kan mahal banget. Terus akhirnya kita cobalah belajar. Oh ternyata memang bisa DIY waktu itu. Bisa DIY dan ya udah coba aja bikin sendiri untuk pakai sendiri, cobanya awalnya eksperimen gitu kan, eksperimen. Terus wah kayaknya seru terus dibawa ke toko-toko vape. Waktu itu oh ini liquid apaan, kok nggak ada labelnya, oh buat sendiri bro gitu ngomongnya ke teman-teman. Oh sudah, kenapa nggak coba dijual? Oh ya udah kita cobalah jual dengan memang tidak punya modal kapital yang cukup, modal ilmu yang cukup waktu itu. Coba jual, akhirnya kayaknya memang passionnya kan di branding kan. Nah sampai hari ini memang apa yang di provide pun lebih ke brandingnya gitu loh, apa yang memang tidak ada di vape. Makanya kalau ditanya kenapa lebih memilih vape, sebenarnya karena waktu itu adanya vape dan ternyata memang passion di situ gitu. Karena kebetulan kalau rokok itu kan hal yang pada saat itu sangat konsumtif kan. Pada saat itu sangat konsumtif dan aku pun coba untuk berhenti ngerokok. Makanya beli vape nih. Untuk berhenti ngerokok dan akhirnya beli vape. Nah, kalau rokok kan kayak nggak bisa DIY gitu loh. Dia mau DIY juga harus beli tembakau, beli ini, beli itu dan lain-lain kan. Dan memang secara porsinya aku udah tahu banget kayak yang nggak mungkin lah di rokok gitu loh. Dan ketika ketemu vape, waktu itu memang lebih kayak oh vape ini besar karena komunitas, besar karena memang anak tongkrongan kayak gitu-gitu dan memang nyaman di sana gitu loh. Kebetulan waktu aku mulai vape itu sendiri umur 19 kan, masih waktu itu 19 tahun ya udah sukanya nongkrong gitu loh. Jadi lebih ke ada gengsinya juga sebenarnya kalau vaping. Jadi di TNT itu alhamdulillah aku sebagai co-founder di sini. Nah, TNT itu kita bertiga. Ada aku,
terus ada Nick, ada Steven. Nah, kenapa Two Nation Together? Sebenarnya karena memang base-nya 3 co-founder ini dari 2 negara. Nick sendiri itu keluarga negaraan Malaysia, Steven itu Indo, aku juga Indo, kayak gitu. Two Nation Together itu jadi harapannya gini, karena awal berdirinya ini kan Januari 2019. Harapannya Two Nation Together ini memang berdirinya dari 2 negara yang menjadi satu gitu loh. Karena Steven sendiri memang base-nya bisnis vape juga, Nick juga base-nya bisnis vape juga, aku juga base-nya bisnis vape. Terus bisnis vape kita yang lama ini pada pecah nih, pada hancur. Terus akhirnya terjebak ketemu bertiga. Ya udah, kenapa nggak kita bangun lagi yang baru, tapi kita bertiga gitu loh. Kita bertiga, dan memang akan lebih memudahkan karena goalsnya kan kita selling worldwide gitu loh. Ketika dari Indonesia kan, ketika kita penetrate ke UK, US akan sulit kan. Tapi ketika kebangsaan Malaysia kan bebas keluar masuk UK. Nah, atas alasan itu memang ya udah kita bangun, kita startnya di Indonesia karena memang market yang paling kita pernah selami lama lah itu Indonesia. Kita jadikan home base-nya di Indo. Sebenarnya home base-nya 2 di Indo dan Malaysia, tapi Malaysia baru buka di tahun depan. Kayak gitu. Kalau TNT sendiri memang kita provide manufaktur dan branding. Manufaktur dan branding ini lebih kayak one stop solution untuk orang yang pengen berbisnis di vape, spesialisasinya lebih ke pengen punya produk liquid lah. Nah, mereka datang ke TNT, udah one stop solution. Lu datang, lu mau bikin apa, produknya seperti apa, semua akan dihandle sama TNT sampai ke branding. Iya, kasarnya dia punya duit, dia passion di situ, dia taunya barang sudah ada demand nantinya. Gitu, memang itu yang di-provide lah. Kalau di TNT sendiri sebenarnya SKU sampai hari ini kita belum punya. Karena yang kita provide itu kan OEM, Original Equipment Manufacture. Jadi lebih kayak si A datang, gue pengen dong buat liquid yang brandnya seperti ini dan lain-lain. Kalau untuk OEM SKU-nya sejauh ini selama setahun setengah sudah kurang lebih ada 15 produk lah. 15 produk. Tapi kalau untuk flagship yang atas nama TNT sendiri itu belum ada. Gitu, planningnya di tahun depan di bulan Januari baru kita launching. Ya, sekarang yang di bawah ini kan kayak ini Candyman termasuk yang awal TNT berdiri ini. Jadi ini kolaborasinya FVS sama TNT. Baru tahun lalu memang. Dan TNT sendiri kan memang base-nya baru. TNT itu baru setahun setengah. Ya itu mulai usahanya juga nggak ada modal. Nggak ada apa-apa lah. Orang kondisinya kan aku, Steven sama Nick ini di Malaysia. Di Malaysia balik ke Indonesia dengan keadaan hancur lah. Nggak punya apa-apa. Uang nggak punya, ini nggak punya, itu nggak punya. Ya udah. Modalnya apa? Modal pengalaman lah kasarnya. Modal pengalaman. Alhamdulillah FVS kasih kepercayaan ke kita untuk kolaborasi produk. Ya udah, kita buatlah produknya Candyman namanya. Itu bulan Maret tahun lalu. Sebenarnya gini, kalau popularitas itu kan lebih ke bagaimana tanggapan user sebenarnya. Sama kita berbicara berarti masalah volume kan. Kalau berbicara masalah volume, termasuk kayak Candyman. Candyman sendiri ini kita termasuk liquid pertama lah yang pakai packaging kayak gini. Karena kan memang basicnya semua kotak atau nggak botol gitu kan. Nah, alhamdulillah memang sempat sangat viral Candyman ini. Dan kebetulan kita juga kemarin jadi title sponsor di Invex di Jogja. Invex itu kayak Vape Expo gitu lah. Vape Expo di Jogja. Kalau untuk yang sekarang yang sangat viral lah, yang sangat viral. Kalau Glue sendiri kayak ya alhamdulillah user juga tanggap. Ini kita kolaborasi sama vape artist, sama Fatiba namanya. Nah, kebetulan memang tanggapannya si user sendiri baik dah kayak barang kita supply, kita distribusi, habis alhamdulillah. Di-supply lagi. Jadi sampai hari ini sebenarnya alhamdulillah demand-nya selalu overload lah daripada yang kita bisa supply. Sekarang kita baru kemarin beres meeting besar untuk gimana caranya Glue ini tetap bisa kita supply sebanyak-banyaknya. Jadi orang tetap bisa nikmatin si Glue ini. Kalau untuk sistem branding sebenarnya
Basicnya sih sebenarnya sama aja sih. Maksudnya kalau branding ya. Kalau branding ya berarti kita lebih ke knowledge, awareness, all the things about branding itu sama sebenarnya. Cuman kalau ke branding sih aku yang tanamin ke teman-teman di perusahaan juga. Di TNT sendiri lebih ke pahami dulu brandnya sebenarnya. Pahami brandnya karena kita basicnya banyak membangun brand kan. Membangun brand dan goals si brand ini untuk apa? Untuk siapa? Target marketnya harus benar-benar jelas. Kayak gitulah sebenarnya, sesimpel itu sebenarnya. Jadi tidak ada yang branding itu seperti apa sih sebenarnya. Yang benar-benar kita tawarkan secara branding adalah kita harus mencoba untuk selalu jadi unik, beda dari orang lain. Ya USP lah, ada unique selling point lah sebenarnya. Candyman misalnya, ya orang kan bingung kan, oh datang liquid kotak kayak begitu terus. Kayak misalnya ini nih, glue ini simple sebenarnya. Kita lagi makan kebab, makan kebab kan bukanya gitu kan, kayak gini kan. Kayak gini nih. Ya udah dari situ sebenarnya. Oh nggak ada nih. Maksudnya di produk-produk lain orang belum kepikiran itu. Sama yang kayak gini lah, urban. Urban kan memang identiknya lebih ke urban material, batu, kertas, dus kayak gitu. Nah, kita coba provide pertama pakai bahan kardus untuk packagingnya sendiri. Nah, sama kalau untuk ya biasa karena sekarang kita hidupnya di sosial media lah. Hidup di sosial media yang paling penting sih sebenarnya mungkin teman-teman Coral juga lakuin membuat viral konten lah. Dan ketika itu sudah jadi viral, yang TNT provide adalah bisa bertanggung jawab dengan viral konten tersebut lah. Maksudnya kita membuat konten A, ketika ada pertanyaan ya kita bisa jawab gitu loh. Kenapa halnya terjadi seperti ini dan lain-lain. Dan memang kita tidak pernah mencoba untuk bikin gimmick lah di dalam branding, tapi mencoba untuk membuat apa yang goalsnya gini, goal simpelnya gini. Kita buat satu hal yang lucu dan itu viral. Orang kan selalu akan bilang, gue kepikiran gitu tuh kemarin. Gue juga anjir ini gue kepikiran duluan nih. Kan orang kayak gitu kan. Goals kita adalah untuk selalu menjadi seperti itu gitu loh. Karena orang yang berpikir kreatif itu menurutku banyak, tapi yang berani berperilaku atau bertindak kreatif itu sedikit gitu. Itu yang coba kita selalu tanamin di TNT sih. Nah, kalau di vape itu sebenarnya unik lah kalau di fashion ya sebenarnya. Kayak misalnya gini, dari device aja mereka itu bisa apa ya, kayak gimana ya kasar ngomongnya, dari device aja bisa kayak oh lu pakai device apa, gue pakai device apa. Dari situ aja bisa mereka bikin mengelompokkan masing-masing lah, karena kan memang pricingnya juga beda. Ada yang dari 180.000 kalau nggak salah sampai yang puluhan juta lah harga mod itu sendiri. Nah itu memang akan sangat berpengaruh lah kepada fashion mereka masing-masing tadi. Kalau pertanyaan yang general, vape ini sebenarnya anak-anak vape lah ya, orang-orang yang vape itu sangat follow trend lah, sangat follow trend. Kalau lagi ramenya waist bag, semua pakai waist bag. Lagi rame banget Jordan, semua pakainya Jordan. Lagi rame banget yang hypebeast, semua hypebeast. Vape itu gitu, mereka sangat follow trend lah. Nah termasuk kayak ada beberapa produk kemarin yang sempat supply tas, tapi kebetulan udah nggak ada lagi lah supply tas untuk vape gitu kan. Kayak misalnya kayak gini nih, kayak gini ya pasti kepakainya. Kenapa? Karena kan sebenarnya vape ini sekarang makin kesini makin dibuat simple kan sebenarnya, makin dibuat simple. Ya kayak kemarin orang cuma bikin oh yang penting ada pouch. Kalau mereka kan kayak gitu kan, ada pouch. Nah kalau yang sekarang kayak yang Coral bikin nih misalnya kayak ini, kayak yang Coral bikin. Nah dia memang di dalamnya ada kayak pocket. Nah itu yang anak vape sangat suka lah. Sangat masuk kalau menurutku, karena kayak ya mereka kayak sekarang kan sistemnya pot kan kebanyakan. Orang udah nggak banyak pakai mod lah. Pot itu jarang banget orang cuma punya satu. Jarang karena murah. Tapi kalau disimpan di kantong, takut ke firing dan lain-lain, kan better simpan di tas. Tapi kalau simpannya juga tidak proper, kan mereka jadi kayak ngapain nih? Karena kan banyak fashion sekarang yang menurutku tidak memperhatikan secara fungsi lah, tapi lebih memperhatikan oh yang penting gue keren, brand gue ternama, tapi tidak fungsional gitu. Nah menurutku Coral ini salah satu yang bisa menjadi baik di kalangan vapers karena jadi fungsional gitu loh. Kayak kalau keren ya wajib lah, namanya fashion kan. Cuman alangkah lebih baik kalau lebih fungsional lah. Intinya jangan pernah takut untuk bertindak. Yang pertama, jangan pernah takut untuk berpikir yang gila. Karena basicnya kayak aku dulu, ketika aku mau mulai bisnis,
banyak banget orang bilang, ah lu gila, lu nggak mungkin dong kayak begitu. Oh kita bikin campaign, kita bikin ads yang habis puluhan juta, habis ratusan juta, orang bilang kita gila, padahal goalsnya kan cuma kita yang tahu gitu. Nah jangan pernah patah semangat cuman karena omongan orang. Saranku itu sih, jangan pernah jadi aduh gua gimana ya, bilang si ini begini, bilang si itu begitu. Padahal yang tahu baik bagimu hanyalah kamu, bukan orang lain. Jadi jangan pernah ngerasa kalau apa yang kamu pikirkan itu tidak baik gitu loh. Coba dulu, perbaiki kemudian. Itu saran.